perkenalkan nama saya Intan Maimunuria. Sebelumnya, terima kasih kepada panitia yang telah memilih saya sebagai salah satu pemakalah. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition atau AIR terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem pernapasan. Pendahuluan. Seorang guru harus memiliki keterampilan mengajar atau biasa disebut dengan kompetensi pedagogik, di mana keterampilan mengajar abad ke-21 menjadi topik yang banyak dibahas. Mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan di abad 21 ini yaitu disebut dengan 4K, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Selain faktor di atas yang telah disebutkan, ada beberapa faktor lain yang menjadi penunjang sebagai keterampilan mengajar, yaitu model pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang dapat berfokus pada kemampuan berpikir kritis adalah model pembelajaran AIR, di mana model pembelajaran AIR adalah model pembelajaran yang menganggap bahwa suatu pembelajaran akan efektif jika memperhatikan 3 hal. Yang pertama ada auditory, intellectually, dan repetition. Auditory bermakna bahwa belajar harus dengan mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Yang kedua ada intellectually, bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir. Dan yang ketiga ada repetition, adalah pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau kuis. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pertama ada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pre-eksperimental. Dan desain penelitian yang digunakan adalah one group pre-test post-test design. Data yang diperoleh meliputi data kuantitatif, yaitu data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pre-test dan post-test. Ada lembar observasi untuk mengukur keterlaksanaan proses aktivitas pada siswa dan guru. Ada angket yang digunakan untuk mengetahui respon siswa pada saat pembelajaran menggunakan model pembelajaran AIR berlangsung. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 11 MIPA 4 di SMA Rimba Madya Bogor yang berjumlah 22 orang siswa. Penelitian ini didahulukan dengan diadakannya uji coba soal untuk mengetahui hasil validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Ada 20 soal yang diuji, diantaranya ada 8 yang tidak valid dan ada 12 yang valid. Reliabilitasnya ada 1 yang tinggi dan ada 19 yang sangat tinggi. Daya pembedanya ada 6 yang tidak bagus, ada 8 yang cukup, dan ada 6 yang baik. Tingkat kesukarannya ada 11 soal yang sedang, ada 4 soal yang mudah, dan ada 2 soal yang sangat mudah. Untuk lembar observasi pada siswa, ada pertemuan pertama yang skornya juga rendah, yaitu sebesar 66% dengan kategori cukup. Mengapa skornya rendah? Dikarenakan siswa butuh beradaptasi. Yang kedua ada lembar observasi untuk siswa. Pada pertemuan pertama, rata-rata skor yang didapat adalah sebesar 66% dengan kategori cukup. Di sini kategorinya cukup karena siswa butuh beradaptasi untuk mengenali model AIR pembelajaran ini seperti apa. Karena kan guru juga masih kurang menguasai untuk model pembelajaran AIR pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, skor siswa meningkat menjadi 100% dengan kategori sangat baik dikarenakan siswa sudah mampu lebih bekerja sama dengan guru dan sudah lebih memahami bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan model AIR. Selanjutnya ada analisis endgame, pretest, dan posttest. Kemampuan berpikir kritis pada siswa dianalisis berdasarkan hasil pretest dan posttest yang ada, yang kemudian dihitung menggunakan rumus endgame yang didapatkan dari siswa pada kelas penelitian pada saat pembelajaran materi sistem pernapasan dengan menggunakan model AIR. Didapatkan hasil perhitungan rata-rata, nilai pretest dan posttest diketahui ada peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Untuk pretest sendiri, rata-ratanya dapatkan hasil perhitungan rata-rata nilai pretest dan posttest diketahui bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kategori rendah. Rata-rata nilai pretest siswa yang didapat yaitu 37,51 dan rata-rata nilai pada posttest siswa didapat hanya 44,91. Data yang diperoleh dari perhitungan endgame yaitu sebesar 0,2 dengan kategori rendah.
Ini menunjukkan terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa namun terbilang rendah. Ini disebabkan karena pada saat model air diterapkan, mereka mengerjakan soal secara bersamaan atau mereka melakukannya secara diskusi kelompok yang terdiri dari 4-6 orang. Namun, ketika mereka mengerjakan pretest dan posttest masing-masing, tanpa boleh bertanya kepada teman-temannya atau melihat buku atau melihat sumber yang lain, pada saat dilakukan proses nilai rata-rata mereka didapatkan sangat rendah. Mungkin faktor ini terjadi juga karena siswa belum tahu dan belum banyak memahami materi yang akan diajarkan kepada mereka. Selanjutnya ada angket, hasil analisis respon siswa yang diperoleh dari pengisian angket yang disebar kepada masing-masing siswa di akhir pelajaran pada pertemuan terakhir. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dengan skala Likert. Semua rata-rata siswa merespon pembelajaran air ini positif karena melihat analisis angketnya, semua menjawab setuju dan sangat setuju kalau pembelajaran air ini adalah model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan model air pada materi sistem pernapasan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di SMA Rimba Madya Bogor, diperoleh kesempatan sebagai berikut. Yang pertama, ada keterlaksanaan aktivitas guru mendapat kategori sangat baik sebesar 87% dan keterlaksanaan aktivitas siswa pada pembelajaran dengan model air memiliki kategori sangat baik juga, yaitu sebesar 83%. Yang kedua, ada keterampilan berpikir kritis siswa dengan model air memiliki N-Gen berkategori rendah sebesar 0,12. Yang ketiga, ada respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan penerapan model air memiliki kategori sangat baik, yaitu sebesar 93%. Sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahannya, masih banyak kekurangannya dalam mempresentasikan dan dalam paper saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.